Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Jumpa kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manahan Surakarta. Saya berdoa dan berharap Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan senantiasa. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji hormat kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat baru dan rahmat baru, serta kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan. Kami akan merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya apa yang kami dengar menjadi kekuatan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Bacaan firman Tuhan kita ambil dari Lukas pasal 4, ayat 42 sampai 44. Sedangkan ayat natsnya dari Lukas pasal 4 ayat 42. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya, dan berusaha menahan dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema pada hari ini adalah siapa yang menentukan apa yang akan kita kerjakan. Ada begitu banyak hal baik yang dapat kita kerjakan dalam hidup ini. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita telah mengambil keputusan yang benar dan tidak melewatkan kesempatan yang Tuhan berikan? Memilih antara yang baik dan tidak baik itu mudah. Memilih antara yang baik dan yang terbaik itu yang sulit. Kerap kebutuhan yang besar dan dorongan banyak orang menjadi faktor yang penting bagi kita dalam mengambil keputusan. Kami sangat membutuhkan kamu di sini. Atau tidak ada orang lain yang akan mengerjakannya jika tidak ada kamu. Kita pun luluh. Mungkin inilah kehendak Allah bagi saya. Pendapat mayoritas tidak selalu sama dengan pendapat Allah. Lihat saja kisah Tuhan Yesus. Warga Kapernaum mendesak Tuhan Yesus untuk tetap tinggal di tempat mereka. Banyak hal yang bisa Tuhan Yesus kerjakan di sana. Namun Tuhan Yesus malah memilih meninggalkan mereka. Tuhan Yesus sangat jelas dengan penugasan Bapanya. Kejelasan ini tampaknya terkait erat dengan waktu-waktu khusus yang selalu Tuhan Yesus ambil untuk menyepi dan berdoa. Karena selalu terhubung dengan Bapa, Tuhan Yesus tidak pernah kehilangan fokusnya. Situasi tidak pernah mengendalikannya. Setiap orang pasti merindukan suasana aman dan nyaman. Dalam kondisi seperti itu, orang akan merasa bahagia dan tentram. Apapun yang dikerjakannya akan berjalan baik. Hambatan pun akan bisa dilalui dengan tidak terlalu sulit. Semua seperti sudah pada tempatnya. Tidak banyak kepanikan dan kesusahan lagi yang ditemukan. Gambaran aman dan nyaman itu juga menjadi gambaran situasi Tuhan Yesus dalam bacaan hari ini. Tuhan Yesus dikunjungi banyak orang. Ia diterima dan dikagumi banyak orang. Apa yang dikerjakannya dinantikan banyak orang. Ia sungguh berguna bagi orang lain. Menyembuhkan yang sakit, mengusir roh jahat. Dalam situasi itu, pastilah lebih nyaman untuk lama tinggal di situ dan tidak pergi. Namun demikian, Tuhan Yesus justru memilih untuk pergi dari tempat itu. Ia tahu persis bahwa ke tempat lain Tuhan Yesus juga diutus. Bukan soal kenyamanan yang dicarinya, tetapi Tuhan Yesus punya tugas dan tanggung jawab mewartakan kerajaan Allah. Tuhan Yesus bukannya mencari masalah, tetapi Tuhan Yesus pergi demi misi kedatangannya. Maka Tuhan Yesus harus tidak terpaku pada satu tempat dan satu kondisi tertentu. Kita pun juga demikian. Suasana aman dan nyamanlah yang selalu kita harapkan. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita berhenti pada satu tempat tertentu.
Bisa jadi bukan hanya soal lokasi, tapi soal hati yang selalu bergerak. Tidak pernah hanya mencari yang enak saja. Tidak peduli kepada situasi sekitar dan nyaman pada diri sendiri adalah godaan kuat untuk zaman ini. Orang seringkali hanya berfokus pada dirinya sendiri. Orang lain terserah mau bagaimana dan seperti apa. Yang menjadi pusat perhatian adalah dirinya sendiri. Inilah bentuk zona nyaman yang harus diperbaharui. Terlibat bersama yang lain adalah panggilan kodrati kita sebagai manusia. Lebih dari terlibat bersama dengan orang lain adalah tugas panggilan kita sebagai orang Kristiani. Mari memeriksa hubungan kita dengan Tuhan. Adakah kita memiliki waktu-waktu pribadi yang khusus untuk berbicara dan mendengarkan Tuhan secara teratur? Tanpa hubungan yang intim dengan Tuhan, kita tidak akan memiliki kepekaan akan apa yang Dia ingin kita kerjakan. Kita bisa sangat sibuk, tetapi tidak sedang mengerjakan kehendak-Nya. Mari kita mulai mewartakan kabar baik lewat hal-hal yang kecil. Jadikan diri kita Injil yang hidup bagi sesama kita. Kita diciptakan dan diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah. Kita dipanggil untuk hidup dengan tujuan yang ditetapkan Allah, bukan yang ditetapkan orang banyak. Kita dipanggil untuk hidup berdasarkan prioritas, bukan popularitas. Menyerahkan seluruh waktu, kekuatan, kesehatan, dan segala berkat yang kita terima dari Tuhan untuk melayaninya sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin.